Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titus Trias Trapsila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus dengan tema adaptasi tumbuhan terhadap tekanan suhu tinggi. Adapun jurnal yang pertama yakni uji cepat tanaman gandum Triticum aestivum terhadap suhu tinggi pada fase kecambah. Kita masuk ke pendahuluan. Suhu merupakan salah satu masalah penting yang dapat mempengaruhi perkecambahan, pertumbuhan, dan hasil tanaman gandum. Suhu tinggi dapat menyebabkan terhambatnya penyerapan air dan zat-zat, rusaknya membran tilakoid, turunnya laju fotosintesis daun, meningkatnya amplitusi MVO, turunnya jumlah biji, durasi dan laju pengisian biji, rusaknya protein dan terhambatnya sintesis protein, serta inaktivasi enzim. Suhu tinggi memainkan pengaruh yang sangat kritis dalam perkecambahan karena mempengaruhi laju penyerapan air dan zat-zat lain yang dibutuhkan untuk perkecambahan. Identifikasi cara tepat varietas gandum yang toleran terhadap suhu tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan inkubator yang dilengkapi pemanas sesuai dengan suhu yang diinginkan. Kita masuk ke metode penelitian. Bahan tanam yang akan digunakan adalah benih 3 varietas tanaman gandum, yakni varietas dewata, nias, dan selayar. Adapun alat yang digunakan yakni kertas saring, aquades, petri dish, inkubator suhu, dan alat tulis. Cara kerja yakni benih ditanam pada petri dish yang dialas dengan kertas saring yang telah dibasahi dengan aquades. Inkubasi pada inkubator suhu selama 14 hari dengan penyiaran selama 12 jam. Pemberian air 2 hari sekali, kemudian pengamatan dilakukan. Pengamatan yakni perubahan yang diamati adalah presentasi benih berkecambah, panjang tunas, panjang akar, jumlah daun, jumlah akar, bobot basah tunas dan akar, serta bobot kering tunas dan akar. Inilah tabel pengaruh suhu dan varietas terhadap presentasi daya berkecambah, panjang akar, dan jumlah akar 3 varietas gandum. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan dalam 3 poin yakni daya berkecambah, panjang akar, dan jumlah akar. Untuk daya berkecambah, meningkatnya suhu menyebabkan terhambatnya proses perkecambahan karena mempengaruhi proses imbibisi dan laju penyerapan air. Selain itu juga menyebabkan terjadinya inaktivasi enzim. Untuk panjang akar, pada suhu yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan akar sehingga menjadi lebih pendek. Untuk jumlah akar, suhu tinggi diduga mengganggu proses metabolisme sel, misalnya inaktivasi enzim, denaturasi protein, dan sintesis RNA. Tabel kedua yakni pengaruh suhu dan varietas terhadap jumlah daun dan panjang tunas 3 varietas gandum. Cekaman suhu tinggi cenderung menurunkan tinggi tunas kecambah. Tabel 3 yakni pengaruh suhu dan varietas terhadap bobot basah, bobot kering tunas, dan akar 3 varietas gandum. Pengaruh suhu dan varietas secara tunggal maupun interaksinya tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kering, tunas, dan akar. Inilah morfologi kecambah pada berbagai suhu inkubasi. Pertumbuhan paling tinggi terlihat pada petri dish di umur 2 minggu dengan suhu 25 derajat Celcius. Kesimpulan, yang pertama, pengujian suhu tinggi pada fase kecambah dari 3 varietas gandum menunjukkan bahwa meningkatnya suhu hingga 35 derajat Celcius sangat mempengaruhi presentasi daya berkecambah, panjang akar, jumlah daun, panjang tunas, bobot basah tunas dan akar, serta bobot kering tunas dan akar. Varietas layar menunjukkan nilai yang lebih tinggi hampir pada semua pengamatan dibandingkan kedua varietas lain saat meningkatkan suhu yang diberikan. Hal ini diduga bahwa varietas layar saat fase kecambah menunjukkan respon ketahanan suhu tinggi yang lebih baik dibandingkan dengan varietas dewata dan nias. Baiklah, kita masuk ke jurnal yang kedua, yakni mekanisme tanaman padi Oryza sativa dalam menghadapi cekaman suhu tinggi pada stadia generatif. Pada kesempatan kali ini kita langsung saja ke hasil. Inilah tabel mekanisme tanaman padi dalam menghadapi cekaman suhu tinggi pada stadia generatif. Suhu yang tinggi akan menghambat pematangan polen yang dapat menyerbuki stigma. Pada suhu di bawah 32 derajat Celcius, presentasi bunga dengan jumlah polen matang yang mampu menyerbuki stigma lebih dari 5 buah adalah di atas 90%. Saat suhu di atas 33%, penurunan yang drastis terjadi hingga mencapai kurang dari 80%. Hal ini sesuai dengan hasil percobaan yang menyatakan bahwa batas suhu malai padi yang menginduksi sterilitas bunga berada pada kisaran 33,7 derajat Celcius. Dan inilah pengaruh cekaman suhu tinggi pada karakter fisiologi bulir padi toleran suhu tinggi. Transport asimilat berhubungan dengan pergerakan air pada bulir padi. Berdasarkan studi histologi, perkembangan endosperma pada bulir padi menunjukkan adanya transport asimilat dan air ke dalam kariopsis selama stadia matang suhu.
Pada perlakuan suhu dingin, kandungan air menurun secara lambat selama fase pematangan. Hal ini menunjukkan adanya pemanjangan waktu pematangan dan adanya tingginya kandungan air dalam biji. Pada saat matang kuning, terjadi penurunan kadar air yang menurunkan nilai T2 dan menyebabkan perubahan pati dari fase cair menjadi padat seiring dengan akumulasi transport asimilat. Perubahan ini memicu pemadatan endosperma dan pembentukan biji transparan. Suhu rendah menyebabkan pemanjangan waktu pemasakan pada padi dengan menurunnya laju fotosintesis dan menunda proses dehidrasi. Inilah pengaruh suhu tinggi pada morfologi butir beras pada 14 hari setelah berbunga. Dan inilah pengaruh suhu pada kualitas bulir padi selama proses pematangan. Stadia tanaman dan waktu pembukaan bunga padi merupakan saat yang paling sensitif terhadap suhu tinggi, sehingga varietas padi yang memiliki waktu bunga terbuka lebih awal dari waktu normal merupakan salah satu cara penghindaran terhadap tekanan suhu tinggi pada siang hari. Semakin tinggi suhu udara, semakin cepat waktu bunga terbuka pada varietas tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa padi mempunyai kemampuan untuk membuka bunga lebih awal pada kondisi suhu yang lebih rendah pada pagi hari dengan mendeteksi dan merespon pada suhu malam yang tinggi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya Titus Praskapsila, pamit undur diri. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.